Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah masuk ke acara tilawah ya. Kemudian kita resmi masuk ke acara kajian online kita. Dan Ustadz Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam. Alhamdulillah. Untuk sekedar introduction dari kami organisasi di South Australia, Adelaide kotanya, namanya adalah MIAS. Kepanjangannya adalah Masyarakat Islam Indonesia di South Australia. Kalau bahasa Inggrisnya itu Indonesian Islamic Society of South Australia Incorporated. Jadi kita lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah South Australia sebagai lembaga dakwah. Itu untuk perkenalan sedikit. Kemudian ya, kami menjalankan kegiatan dakwah di South Australia ini termasuk pengajian, apakah pengajiannya online atau offline. Kemudian kita punya lembaga LAS, lembaga amal zakat, MIAS. Kemudian ada juga kita punya lembaga Adelaide mengaji. Kemudian kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka dakwah. Kemudian jamaahnya MIAS ini tersebar di seluruh dunia ini. Posnya memang di Adelaide, tapi alumni kita banyak, di Indonesia banyak, di Jepang banyak, di Amerika. Pokoknya nanti ini yang akan online, dan kita sangat bersyukur sekali mau menyediakan waktu untuk kami. Kami sudah lama ini menunggu, nyari terus kontak personnya gimana caranya gitu. Alhamdulillah ini mungkin rezeki dari Allah. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan serahkan kepada kita punya waktu 1 jam in total. Jadi kita nanti akan adakan tausiah mungkin 30 menit. Setelah itu mungkin kita akan buat tanya jawab 25 menit. Nanti setelah itu mungkin 5 menit terakhir kita tutup dengan doa. Kira-kira itu mungkin bentuk kegiatan kita. Untuk selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada AA untuk mulai tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, maha melihat segala-galanya, dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, saya Agim. Ini ada nih tulisannya dari ini SSG Santri Siap Guna. Ini maaf nih ya pakai seragam ini karena baru selesai latihan dengan santri ya. Hari Ahad ini ada latihan Santri Siap Guna. Baik, terima kasih. Ini dari Adelaide Masyarakat Islam Indonesia. Oh, di South Australia, MIAS di Kedelai ya. Nggak usah tersinggung ya. Baik Ibu Bapak, kalau saya lihat wajahnya ini ada kemiripan ya, ini wajah-wajah banyak masalah. Jadi Masya Allah, banyak masalah baik atau buruk? Tolong jawab nih yang di ruangan. Banyak masalah baik atau buruk? Jawabnya adalah tergantung. Kalau benar menyikapinya jadi baik, kalau salah menyikapinya jadi buruk. Jadi setiap waktu kita ini sedang diuji oleh Allah. Setiap waktu diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Jadi masalah itu jangan dianggap yang sulit-sulit itu sebagai ujian. Yang senang-senang juga sebetulnya ujian. Jadi masalah yang ujian yang lebih berat kira-kira yang bikin susah atau yang bikin senang? Dipuji atau dicaci? Mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci?
dipuji. Dipuji, ya. Ibu bapak inginnya dipuji atau dicaci? Nah, Dipuji. berarti kita sendiri yang memilih ujian berat ya. Jadi jelas ya, kita sendiri sebetulnya yang paling ahli menyusahkan diri sendiri. Baik, berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan hidup sesuai dengan judul yang dimintakan. 1. Resep yang pertama dalam hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa? Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana terbaik pasti rencana Allah, dan yang pasti terjadi juga adalah rencana Allah. Jadi kita harus siap kalau yang kita inginkan ini tidak terwujud. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menghendaki, tidak terwujud. Mustahil semua keinginan kita akan terwujud semuanya, mustahil. Pasti ada sebagian tidak terwujud. Dan yang jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, ya. Kita boleh punya keinginan, boleh. Kita bahkan harus punya keinginan. Tinggal keinginannya adalah yang disukai Allah atau tidak. Nah, itu penting. Ini kalau saya melakukan ini, Allah suka enggak? Keinginan saya ini, nah, makin menginginkan yang Allah sukai, maka inginnya juga sudah jadi pahala. Ikhtiar wajib. Ihris ala ma yanfa'uk masta'in billah. Berantusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi all out itu penting. All out ikhtiar di jalan yang Allah sukai, dan wasta'in billah. Paketnya adalah sama-sama doa. Sesudah itu terserah Allah. Bisa terjadi, bisa terjadi. Tidak usah ribet dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita, tapi luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Itu wilayah kita. Kalau kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan, apapun yang terjadi, nanti hati kita akan dibuat bisa nerima. Kalau santri di sini mau pertandingan ya di pesantren, ya enggak didoakan menang. Semoga santri menang. Kalau ngedoakan santri menang, berarti ngedoakan yang lain kalah, ya kan? Jadi doanya adalah semoga niatnya lurus, ikhtiarnya maksimal, pasrahkan ke Allah, semoga jadi amal soleh dan bisa menyikapi takdir apapun dengan baik. Silakan santri lakukan yang terbaik. Jangan ingat pengen jadi juara, ingin jadi amal soleh saja. Kalaupun nanti takdirnya menang, mudah-mudahan bisa bersyukur. Kalaupun tidak menang, bisa bersabar. Tidak ada ruginya. Halo? Jadi enak, santri nggak stres. Dan targetnya bukan supaya menang. Targetnya supaya bisa melakukan yang terbaik dan bisa menerima takdir apapun yang Allah berikan. 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi, harus ridho. Kita sudah niat, sudah ikhtiar, sekarang terjadi. Nah, dalilnya, lanjutan dari hadis tadi adalah, wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, wala takul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah engkau mengatakan, duh, kalau saya begini, pasti begini. Kalau saya begitu, pasti begini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma sya'afal. Melainkan katakanlah ini sudah takdir Allah. Kalau sudah terjadi gitu, qaddarullah. Ini sudah ketentuan Allah
dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi yang pertama siap sebelum terjadi, yang kedua kalau sudah terjadi adalah ridho. Ini kuncinya nih. Penderitaan itu adalah tidak ridho kepada takdir yang Allah tetapkan. Jadi orang banyak menderita tuh karena tidak nerima keadaan, tidak nerima episode, tidak nerima kejadian, itu yang membuat menderita. Padahal fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya saya begini pasti begitu, nah itu membuka tipu daya setan, pasti akan membuat susah nantinya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terjadi innalillah wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir, ini sudah harus kita jalani. Nah, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakita falahu suktu. Dan barang siapa yang marah, tidak terima dengan episode yang ada, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi masalah kita tuh sebetulnya bukan takdir yang sedang kita jalan ya. Masalah kita adalah menerima atau tidak. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Nah, orang tidak bisa bergerak menjadi bubur ayam spesial kalau dia dari ridho dengan nasi jadi bubur, marah-marah terus, uring-uringan. Makanya orang-orang yang beriman itu adalah cirinya adalah husnuzon kepada Allah. Kalau sudah terjadi, terima. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, begitupun pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput, artinya yang kejadian yang tidak cocok dengan keinginan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Gembira boleh, tapi harus jadi syukur ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Itu dua. Satu siap, dua ridho. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Nah, biasanya kita kalau ada masalah tidak nerima, kemudian didramatisir. Kalau mau jujur, hidup kita ini sebagian besar ngarang saja, dipertegang, diperumit, didramatisir, dipergawat. Akhirnya kita menderita bukan oleh persoalan yang kita hadapi, kita menderita karena pikiran kita sendiri. Padahal sudah banyak hidup kita jalani dan ternyata apa yang kita anggap gawat sebelumnya sesudah dijalani lewat saja. Show must go on. Tidak segawat yang kita duka, tidak seserem yang kita perkirakan, tidak sedahsyat yang kita khawatirkan. Ngalir saja, karena hakikatnya semua ujian musibah itu sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Allah yang menciptakan kita tahu semua kondisi kita, baik kondisi fisik,
intelektual, keilmuan, finansial, kadar keimanan. Allah tahu tentang diri kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita, pasti sudah diukur. Pasti. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Allah yang maha tahu siapa diri kita, ya akan menguji sesuai dengan makom kita. Oleh karena itulah kalau ada di antara kita yang merasa menderita, sebetulnya bukan oleh beratnya masalah, tapi dari salah menyikapi masalahnya. Semua sudah diukur. Ujian SD pasti pelajaran SD. Kalau ujian SD dengan pelajaran SMA itu guru zolim. Dan SD tidak harus mengerjakannya. Nah, semua yang sekarang menimpa kita, ujian dalam bentuk apapun, itu mutlak sudah diukur oleh Allah sesuai dengan dosis kita. Nah, Bapak Ibu yang baik, maaf ya. Jadi salah satu hal yang penting sekali kita pahami, ada ini ya, kebiasaan Rasulullah itu memudahkan urusan, bukan mempersulit. Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru. Ini dalilnya. Dalam dakwah itu mudahkan urusan tuh, jangan dipersulit, dan gembirakan suasana tuh, jangan dibuat menegangkan, mencekam. Ini perintahnya begitu. Ya, AA sekarang umur sudah 61 tahun. Sebentar lagi 61 ya. Sudah banyak memakan garam, asam, cabai dan sebagainya. Ya, show must go on. Ngalir saja, ya. Tidak usah panik, nggak usah ribet. Mengalir saja karena semuanya sudah diukur oleh Allah. Yang gawat itu bukan masalahnya. Yang gawat itu kita jauh dari Allah. Itu yang gawat. Sehingga kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi hidup ini. 4. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. 2, kalau sudah terjadi ridho, terima sambil ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. 3, jangan mempersulit diri. Semuanya harus dikuasai diri. Aduh, nanti gimana ya? Ya sudahlah. Pasti ada jalannya kok. Kalau kita dekat dengan Allah, ada jalannya. 4, evaluasi diri. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Karunia apapun yang datang itu pasti datangnya dari Allah. Dan kepahitan musibah apapun yang menimpa itu datang dari diri kita sendiri. Surat Asy-Syura ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu diundang oleh tanganmu sendiri, perbuatan kita sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau ada apa-apa, yang penting kita lakukan adalah segera evaluasi diri. Dosa apa nih yang mengundang bencana ini? Dompet hilang, pasti izin Allah. Dosa apa? Mungkin saya tidak bayar zakat, saya jarang sedekah, pasti ada korelasi. Setiap kepahitan itu ada dosa. Ini anak saya ini misal ya, anak saya bandel, nggak mau dinasehatin. Ya, tobat. Dosa apa? Oh, saya belum jadi contoh yang baik sebagai orang tua. Oh iya, saya belum mendidik anak dengan benar tentang ilmu agama. Mereka tidak kenal Allah karena saya yang salah. Mereka tidak kenal ajaran Islam, tidak kenal Rasulullah karena saya yang lalai. Astagfirullah, saya yang salah ya Allah. Jadi kalau lihat anak belum soleh tuh, bawaannya kita tuh tobat. Karena kita pasti ada andil. Ya begitu. Pokoknya mah kalau ada kepahitan dari sisi manapun, kesehatan, finansial,
keluarga, anak, kerjaan. Kalau sudah pahit itu pasti terjadi dengan izin Allah, dan salah satu penyebabnya adalah dosa kita yang mengundangnya. Ada orang menghina, memfitnah kita. Udah, tobat saja. Karena berapa banyak sebetulnya orang yang kita fitnah selama ini dan kita tidak menyadarinya, tidak bertobat. Padahal benar-benar tercatat di sisi Allah kita pemfitnah. Ya, giliran ada yang ngebalas, kita nggak usah mikirin siapa yang memfitnah kita. Justru kalau kita ada yang menghina, memfitnah, segera istighfar. Apa nih? Di Mekah ada ibu-ibu pulang dari masjid habis duha, habis subuh, syuruk ya, lagi jalan, udah mulai sepi, tiba-tiba keningnya kena kotoran burung sini, cerot, aduh dia langsung terhenyak persis di kening kotoran burungnya. Dia pikir, ya Allah, ini adalah teguran darimu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berpikir, bagaimana itu kotoran merpati bisa kena kening? Lapangan segitu luas, beliau sendiri badannya kecil, apalagi kening. Lintasan berarti harus lurus antara beliau dengan merpati. Kemudian sudut elevasi, sudut kemiringan pantat merpati juga harus presisi, karena selisih beberapa derajat aja nggak akan kena. Lalu kecepatan angin, ya itu harus pas, karena kalau terlalu cepat belok itunya. Kemudian yang paling urgent adalah tingkat kemulesan merpati, ya, karena kalau nggak mules dia nggak pup, jadi nggak keluar. Siapa yang mengatur semua ini? Allah. Maka ketika kena keningnya dia sadar bahwa ini diatur Allah. Kening saya kena kotoran, saya tobat, ampun ya Allah, saya hanya mikirkan duniawi saja. Saya jarang ingat kepadamu, aduh ampun ya Allah, saya ini busuk hati, pikiran saya kotor. Dah, nanti ada jalannya sendiri tuh. Kalau udah tobat kayak gitu, nanti Allah buka jalannya. Diberi petunjuk, di kolbah nanti. Ya, begitulah dalam segala urusan, selalu evaluasi diri. Pokoknya kepahitan apapun, itu adalah diri kita yang mengundangnya. Termasuk penyakit, wah kenapa nih saya kok begini badan, ya evaluasi. Ini badan, tubuh ini ciptaan Allah, milik Allah, amanah Allah. Makin hebat tobatnya, makin hebat evaluasi dirinya, makin dekat dengan pertolongan Allah. 5, yang kelima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau nanti ditimpa musibah, ingat ya surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radha li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sekiranya Allah mau melakukan sesuatu kebaikan kepada kita, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah. Haji pasti haji, umrah pasti umrah, jodoh pasti jodoh, dapat kerjaan pasti dapat. Pokoknya kebaikan apapun dari Allah untuk kita tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa tidak tertukar, tidak akan kemana-mana. Makanya insya Allah sesudah ini nanti kita akan bahas amal apa saja supaya kita ditolong Allah. Pak pembawa acara dicatatkan ya, bisa disampaikan ulang. Sementara saya akan ke sesuatu tempat dulu sebentar ya. Ada yang harus kerjakan dikit. Bisakah? Bisa. Halo? Ya, tolong di review yang tadi sedikit ya, atau diulang ya. Izin sebentar ke belakang ya. Siap.
Jadi untuk sementara ada sedikit delay. Untuk mengulang tadi kita dari host sengaja tadi mencatat bahwa solusi dari masalah itu tadi ada 5. Pertama adalah siap. Kita siap menerima resiko, apakah itu cocok dengan kita atau tidak cocok. Mungkin bisa dicatat bersama ya. Kita siap dulu, kemudian apapun nanti keputusan yang terjadi, apakah itu cocok atau tidak cocok, kita harus ridho atas keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang nomor 3, ini yang tadi digarisbawahi oleh Agim bahwa terkadang kita yang membuat permasalahan itu jadi kayak drama gitu loh, kayak drama core gitu. Jadi jangan dipersulit atau diperumit masalah itu gitu, nah dibikinnya simple gitu loh. Jangan dibikin jadi tambah rumit. Kemudian yang keempat tadi itu adalah evaluasi diri. Jadi kita harus tetap yakin sebagai orang beriman bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu semuanya adalah karena izin Allah. Itu semuanya adalah qadar Allah. Yang paling penting itu adalah kita harus evaluasi diri. Terutama kalau Allah itu menegur kita, itu artinya Allah masih senang atau masih sayang dengan kita, makanya ditegur. Kayak tadi kisahkan tadi, somehow kok bisa kotoran merpati itu sampai ke jidat gitu loh. Itu ditegur gitu. Jadi kalau kita tahu ditegur, kita langsung evaluasi diri, jangan-jangan kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah adalah kita nggak ditegur-tegur, maksiat jalan terus, rezeki kita jalan terus. Istilahnya apa itu, Ustaz Firdaus? Istilahnya apa itu yang dibiarkan bermaksiat terus, rezeki jalan terus? Istilahnya dalam Islam adalah istidros. Jadi dibiarkan, ternyata sekali dicabut, nggak ada lagi jalan untuk bertobat. Itu tandanya Allah nggak peduli lagi dengan kita gitu. Jadi hati-hati ya pada teman-teman yang rezekinya jalan terus, tapi maksiat jalan terus. Hati-hati, jangan-jangan Allah malah nggak peduli dengan kita gitu lah. Jadi lebih baik memang kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ada kesempatan untuk bertobat. Kemudian yang kelima tadi diingatkan bahwa kita harus tetap mempunyai keyakinan bahwa cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi dalam ayat yang selalu kita sering dengar-dengar itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Jadi itu 5 tadi yang disampaikan oleh Agim sambil menunggu beliau. Kemudian untuk mengisi waktu, tadi di chat box kita udah minta kalau bisa, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan. Jadi nanti kita selama tanya jawab nanti kita akan bacakan dari MC. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan dibikin di chat. Tapi sambil menunggu, mungkin kita interaktif dulu di sini. Kalau memang ada Bapak Ibu tadi sudah punya pertanyaan, silakan ditanya sekarang. Nanti akan kita coba rekam pertanyaannya, kemudian akan kita tanyakan, ditanya jawab sambil menunggu Agim. Ya, Agimnya sudah standby lagi. Ya. Ya. Kita sudah ulang lagi tadi 5. Ya, menyimak. Silakan dilanjutkan lagi. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi seperti surat Yunus 107 tadi ya. Kalau kita bulat ke Allah, kalau di pesantren disebutnya 5 supaya ditolong oleh Allah tuh. 1, tekad kuat dan bulat. Hanya Allah lah penolong kita. Karena memang segala sesuatu selain Allah tidak bisa membawa manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. Tekad kuat dan bulat Allah. Husnudon, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita udah bulat, yakin Allah, nanti datang. Yang kedua, perbanyak tobat. Supaya ditolong oleh Allah tuh, harus istighfar. Karena kayak naik mobil, kaca kotor, jalan itu nggak kelihatan. Bukan tidak ada jalan. Tidak bisa lihat jalan. Kenapa? Karena kacanya tidak dibersihkan. Ya,
Istighfar, orang yang banyak istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus banyak istighfar, yang pertama Allah akan ambil ganti kegelisahan dengan ketenangan, yang kedua Allah berikan jalan keluar dari kesulitan apapun, dan yang ketiga Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi akan ada pertolongan Allah, dan jalan keluar pasti ada aja, istighfar. Yang ketiga adalah jauhi maksiat, karena maksiat itu adalah hijab, ya, penghalang dari pertolongan Allah. Lah itu ada ahli maksiat kok rezekinya banyak, itu istijraj namanya, ya, diberi untuk menambah kehinaan. Kita ingin bukan masalah jumlah tapi berkah. Oleh karena itu jauhi maksiat, karena maksiat itu betul-betul diperhatikan oleh Allah, disaksikan Allah, dan pasti dibalas. Salah satu balasannya hilang keberkahan pertolongan Allah. Yang keempat, tingkatkan taat. Sujudnya, sholatnya diperbaiki, minimal lah kalau bisa 40 rakaat sholat itu, 17 fardu udah pasti sama lah, kemudian ditambah 11 tahajud, ditambah udah berapa tuh, 28 ditambah 12 rawatib. Rawatib ini sholat sunnah yang sangat dipentingkan, ya, yang diamalkan Rasul. Qobla subuh 2 rakaat, qobla duhur 4, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Udah, itu aja kalau dipraktekkan, lihat saja nanti, ya. Kalau sholatnya kualitasnya bagus, kuantitas antara wajib dan sunnahnya minimal 40, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat hasilnya, ya, karena wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kemudian apalagi Quran, ya, usahakan jangan jauh dari Quran. Walaupun belum begitu paham, tetap harus berinteraksi terus dengan Quran, karena zikir dengan mempelajari Quran, dengan membaca Quran, menghafal Quran, itu zikrullah yang sangat utama. Pokoknya dekati Allah, dan yang paling top ini semua ini adalah intinya adalah zikrullah. Jadi usahakan terus sebanyak-banyaknya kita itu zikrullah, zikir. Ingat kepada Allah dalam berbagai bentuk, Quran, sholat, banyak zikir yang dicontohkan, Asmaul Husna, atau memperbanyak doa juga, itu bagian dari zikrullah. Tekad kuat dan bulat menggapai pertolongan Allah, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, dan yang kelima, tebar manfaat. Jadi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong hambanya. Jadi kalau kita dalam kesusahan, kesulitan, wah, lebih hebat lagi, banyak sedekah. Dengan apa aja yang bisa kita sedekahkan, ya, harta, tenaga, waktu, ilmu, pikiran. Kalau niatnya berbuat baik karena Allah, kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu sedekah kalau niatnya ikhlas. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sebetulnya tidak akan selamat nih dengan kepintaran kita, dengan keahlian kita. Kita akan lebih banyak tertolong oleh Allah syariatnya lewat syariat, ya, doa orang-orang duafa yang kita bantu. Dahsyat sekali itu, ya. Bantuan tidak seberapa, tapi kalau ikhlas baliknya berupa doa yang luar biasa. Masya Allah. Teng, jam 10 lewat 5, jam 11, ya. 12 berarti di sana, ya. Ya, silakan, setengah jam sudah berlalu. Mangga. Ya, terima kasih, ya, atas tausiahnya. Insya Allah ini
Gimana ya? Ayo. Paling gampang hafalnya tapi eksekusinya ini yang berat banget nih. Tapi ya ini masalahnya masalah konsep tauhid lagi ya. Karena kita yakin kepada Allah dan rata-rata apa yang kita hadapi sekarang itu yaitu sekarang di mana Masalah kita yang terbesar tuh banyak lupa ke Allah. ya Kebanyakan tertulis mikirin selain Allah. Itu masalah terbesar kita. ya tertulis Padahal ayat tertulis yang tadi dibaca, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kita jangankan sehari-hari, lagi sholat aja, nggak ingat tuh ke Allah. Padahal mulutnya nyebut Allah. Ya, itu masalah kita yang terbesar. Tidak serius ke Allahnya. Ya, lanjut. Baik, kita buka tanya jawab. ya kita masuk ke tanya jawab. So far baru satu yang masuk. Mungkin kalau memang hanya satu Live aja, bunyikan aja, Kang. ya Itu atau tapi yang satu kita baca dulu, yang satu masuk. Di sini pertanyaannya ya. adalah waktu kita bertakziah ke rumah teman yang sedang berduka, bolehkah kita ikut sholat di rumah teman yang memelihara anjing di rumahnya? Nah, itu dulu pertanyaannya, nanti kita akan minta pertanyaan live dari teman-teman yang lain. Itu dulu, Kak. Memang ada keterangan dalil bahwa rumah yang memang ada anjing di dalam rumah bukan untuk pemburu dan penjaga, itu malaikat tidak mau masuk. Kemudian juga dikhawatirkan kalau anjing itu tidak ininya bangusnya ya, dari apa namanya bangus bahasa Indonesia teh, ya itunya lah, ya itu yang najis yang harus Air liur. dibersihkan sampai 7 kali itu. Tetapi kalau waktu sudah hampir habis misalkan, dan cuma satu-satunya tempat, semua tempat itu bumi Allah ya, kita minta aja tempat yang paling steril dari najis gitu, daripada kita tidak sholat karena sudah waktunya habis ya. Dan kita lihat memang di Australia mungkin belum semua orang bisa memahami bahwa sebaiknya tidak ada anjing di dalam rumah. Kalau untuk penjaga di luar masih ada keringanannya, tapi kalau di dalam rumah ya itu bahayanya itu ya, ada najisnya di mana-mana. Ya, kita ngobrolnya tentang masalah kehidupan lah. Ini karena wajahnya wajah-wajah bermasalah ya, kita semua. Jangan kecil hati disebut wajah-wajah banyak masalah. Rasulullah SAW itu dia paling banyak masalahnya, paling berat, paling pelik, tapi paling sukses. Karena kenapa Rasulullah bisa menghadapi soal segitu beratnya, bisa melewati dengan baik? Sederhana jawabannya, karena ditolong oleh Allah. Kan jelas surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Apapun jenis masalahnya, ada jalannya. Nanti ada sendirilah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki, pertolongan yang tidak diduga-duga. Jadi nothing impossible bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa mudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, hatinya tuh bulat bersandar kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan cukupi segala keperluan lahir, keperluan batin, keperluan akal, pokoknya apapun yang namanya keperluan nanti akan datang. Entah gimana jalannya, kita akan cukup. Jadi enak tuh bukan jadi orang kaya, enak tuh orang yang tiap perlu apa-apa cukup. Kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup akan cukup ya. Lanjut Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari jemaah. Tunggu anunya dulu ke pembawa acara. Apa yang kepikir sesudah mendengar uraian ini? Ya, pembawa acara dulu. Gimana pertanyaannya? Apa yang terpikir dan terasa sesudah menyimak barusan?
Ini pribadi ini. Ya, sendiri ya memang. Ya, kalau saya pribadi, saya hanya ngambil keputusan bahwa banyak sekali tauhid kita itu terkikis dengan kehidupan dunia ini gitu, sehingga kita makin jauh dari Allah. Kalau sedangkan kita dekat dengan Allah, semua solusi itu udah top tier banget tuh. Tapi kalau kita sudah jauh, itu yang jadi masalah. Resign kerjaan aja udah. Iya, jadi masalah kita tuh sederhana sebetulnya. Kita ini memang nggak serius ke Allahnya. Jadi jarang ingat Allah, jarang nyebut nama Allah, basa-basi, sholatnya juga ngelantur. Jadi nggak serius, padahal kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini setiap saat diurus oleh Allah, semua yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah, semua yang kita takuti juga ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kita kurang yakin ke Allahnya. Jadi aduh capek sekali bersandarnya ke makhluk, berharap dari makhluk, itu penderitaan itu. Derita itu. Makin berharap dari manusia itu makin tidak bahagia. Ya, lanjut. Ya, Kang. Ini ada Kang Dodi mau bertanya. Silakan, Kang. Damang nggak? Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Tepang ya. Alhamdulillah, semuanya ada waktunya. Ya, sim kuring Dodi Engang di STSI ada. Dulu teh tahun 92 berkunjung ke ada jeung Mama Rahmat gini apal tuh. Lupa. Kan kalau udah tua cirinya 3. 1 lupa, yang kedua dan ketiga udah lupa juga. Karena Al-Qur'an apal nah kan. Ya tuh kan Quran wajib. Barenaros ya. Saya tadi bilang katanya meminta pertolongan kepada Allah itu harus fokus minta pertolongan kepada Allah. Mau siang, mau malam, mau sore atau harus kapanpun. Ya, harus bulat. Tapi misalkan kalau saya mau minta tolong sama teman, sama tetangga, sama siapa saja mungkin. Apakah itu tidak mengurangi saya kepercayaan kepada Allah atau gimana? Ya, yang kita mintai tolong itu aslinya tidak bisa tergerak nolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi yang bagusnya itu ke Allah dulu. Ya Allah tolong saya ya Hayyu ya Qayyum sambil bicara ke makhluk. Tapi kalau kita minta tolong ke orang itu hanya sampai di mulut, hati nggak boleh bersandar. Sebab dia tidak akan tergerak menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau hati kita bersandar ke manusia, pasti galau, nggak enak, sakit hati kalau nggak, ya kan? Sehingga bapak ke istri, misalkan bapak punya keinginan ke istri, minta tolong dulu ke Allah, ya nggak? Ya Allah, saya mohon kepadamu, nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri, gitu. Kalau langsung minta ke istri, giliran lagi gimana, bete, nanti jadi kecewa, sakit hati, marah-marah, karena langsung berharap ke makhluk. Harusnya berharap ke Allah, bicara ke makhluk, tapi hati mah yakin Allah yang membulak-balik. Nah itu lebih tenang dan benar begitu. Betul, sesuai dengan yang saya harapkan itu, Mak. Ya memang benar gitu ya, betul. Jadi polite. Nah, nyatur nuhun atau gitu Mak. Ya udah Temang Dodi dipikir-pikir tuh ke hartos ya atas tuh cekap. Nyangke orang Tepang di Bandung lah. Siap. Ini tuh dari Perth teh jauh nggak sih ke Adelaide? 2 jam. 2 jam naik apa? Mau dakwah angkot di dia mah tuh kanu kapal. Kapal, pesawat. Pesawat, kapal udara, kapal. Atau nyetir bisa 3 hari 3 malam gitu. Pahalanya besar. Kan ada pangkalan di Perth ya kan? Iya, Juga udah dengar ada undangan dari ini katanya dari apa? Ada Adelaide. Asing lancar Ya. Adelaide gitu. Iya ada emot karena kedelai. Siap, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau udah di Perth lagi coba terbang ke sana ya. Nah kalau mau dijemput pakai jalan darat saya siap. Oh alhamdulillah terima kasih sebelumnya. Sambil jalan-jalan.
Sambil jalan-jalan. Iya. Ya sambil jalan-jalan gitu, kayak berhenti di kubur pedi gitu. Siap. Nanti kita hatur nuhun Mang Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, nah itu wabarakatuh. pertanyaan berikutnya ke Saudara Fathan, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku mau tanya konsep hidayah terus kayak toleransi gitu. Kalau misalnya kita punya keluarga dan keluarga itu mungkin bukan Muslim gitu ya, terutama kayak orang tua gitu. Nah itu kira-kira toleransi kita itu seberapa gitu sama mereka, sedangkan kita sendiri Muslim. Oh iya, jadi begini ya. Saudara itu garis besarnya ada dua jenis. Satu, saudara karena akidah. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah dengan imanlah kita ini bersaudara. Tapi kita juga punya saudara sekemanusiaan, yaitu sama-sama sekakek nenek Adam dan Hawa. Nah, kita jadi Islam ini karena hidayah taufik Allah. Sedangkan ada hamba Allah lainnya belum dapat hidayah. Nah, gimana kalau ini orang tuanya? Ya kita harus baik. Harus baik, harus satu baik ya. Baik, tetap baik sepanjang tidak menyuruh untuk kemungkaran. Selebihnya baik, harus dihormati, disayangi, didoakan yang banyak ya. Yang tidak boleh itu adalah mematuhi apa yang melanggar perintah Allah. Justru orang tua harus bisa melihat bagaimana kalau kita sudah Islam, akhlak jadi lebih baik, lebih sayang. Lihat di YouTube tuh ya, banyak orang tua yang menjadi semakin kagum ke Islam sesudah lihat anaknya. Awalnya memang tidak suka ya, tapi lihat anaknya kok jadi baik sekali ya. Jadi lembut, lebih penyayang, lebih sopan. Allah melihat semua yang dilakukan. Makanya doa itu harus kuat, nanti Allah yang membulak-balik hati. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Ya. Jadi ini adalah ladang amal agar orang, apalagi di Australia, banyak hamba Allah yang belum mengenal Islam. Tahunya berita buruk tentang Islam. Jadi kita ini betul-betul berada di Australia ini menjadi misi utama kita adalah bagaimana bisa menjadi contoh muslim yang baik ya. Dakwah itu tidak usah ceramah begini, jadi contoh aja udah luar biasa ya. Seperti Dokter Sabil, pernah dengar Ahmad Sabil itu ya, dokter yang di YouTube banyak. Beliau kan dapat penghargaan dari wali kotanya itu sebagai the best neighbor, tetangga terbaik. Karena waktu ada badai di kampungnya, beliau itu begitu menulis sampai berapa puluh surat di fotokopi, dibagikan ke rumah-rumah yang kena tetangganya tuh. Kalau ada keperluan beritahu kami, ini nomor teleponnya, kalau kurang apa kami siap bantu. Itu sekeluarga. Nah, akhirnya orang-orang di sekitarnya mengenal indahnya Islam. Nah, begitulah deh kurang lebih. Jadi teman-teman ini adalah orang yang diberikan hidayah Allah dan diberi amanah untuk menyampaikan indahnya Islam kepada yang lain. Nggak usah marah kalau ada orang yang menghina karena mereka belum mengerti ya. Kalau mengerti juga tidak akan marah. Seperti ada yang, wah Nabi kamu tuh jelek, didatengin oleh seorang ulama, kenapa kamu tidak marah? Kata yang menghina ini, ya karena saya tahu saudara menghina Nabi Muhammad karena saudara belum kenal. Kalau saudara sudah kenal dengan Nabi Muhammad, pasti saudara cinta, ya nggak? Jadi kita tugasnya adalah bagaimana menjadi bukti indahnya Islam dan doa yang banyak, ya. Jangan sebel. Makasih. Saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kayak orang tua saya gitu, misalnya kayak ngajak saya misal ke tempat yang mungkin kayak kurang bagus lah gitu, misal kayak mereka kan ada kayak misalnya ngajak ke kayak diajak ke bar gitu, berarti saya bisa datang ke sana apa gimana gitu? Nah, siap nggak mati di sana? Itu alat ukurnya. Kita bisa menolak karena tempat itu bukan tempat yang baik kalau bagi umat Islam, ya kan? Iya, tapi saya mikirnya karena orang tua saya kalau misalnya saya nggak datang nanti justru silaturahminya putus atau gimana. Jadi saya mendingan pesan kayak Coca-Cola gitu.
Tapi Oh ya, saya sendiri nggak tahu bar tuh kayak apa ya nggak. Eh, jadi nggak kebayang di bar teh kayak apa gitu ya. Jadi saya belum pernah masuk. Kalau di sana aman, tidak ada pertunjukan-pertunjukan, hanya mungkin banyak yang haram-haram ya. Ya kalau bisa diajak pindah ke tempat lain gitu ya. Tapi kalau sangat darurat, teruslah minta ampun kepada Allah, karena belum tentu juga kita memenuhi tempat apa undangan itu dan hati menjadi baik, belum tentu juga, ya kan? iya, Cobalah ajak ke tempat yang lebih aman gitu ya. Maaf ya, saya nggak bisa detail karena saya nggak tahu barnya kayak apa ya. Kayak zaman film cowboy itu gitu bukan? iya, iya. Makasih ya. Ya. Ya, kita punya waktu 5 menit lagi untuk tanya jawab. Ini ada pertanyaan masuk dua. Itu adalah terkadang orang membahasakan masalah yang datang sebagai ujian. Apakah ada bedanya masalah yang datang sebagai ujian dan yang datang sebagai hukuman atau peringatan? Ginilah pokoknya mah kalau ada masalah tobat aja gitulah ya. Jangan GR-GRan. Pokoknya kalau ada kepahitan hati kita, terus Asyura ayat 30 tadi. Oh, ini ada dosa saya nih yang mengundang kepahitan ini. Tobat, tobat. Kalau udah tobat nanti kebuka jalannya. Kalau belum mengaku dosa, nanti masih panjang penderitaannya. Jadi daripada kita mempermasalahkan ujian atau teguran, lebih baik kita pikirkan pasti ada dosa saya lah yang mengundang kepahitan ini. Nah, kenapa kita susah tobat? Karena kita tidak merasa bersalah. Kenapa kita tidak merasa bersalah? Karena kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain. Kalau kita merasa sebagai korban, kita susah. Kayak hilang dompet ya. Kalau di Indonesia hilang dompet. Kemudian fokus kita copet kurang ajar, copet maling, dia nggak berpendidikan. Ya, itu tidak akan mengubah apa-apa. Harusnya ketika hilang dompet, copet itu udah pasti kurang ajar ya. Karena kalau tidak kurang ajar, dia sedekah. Nah, pikirannya kenapa dari sebanyak ini di bis kok cuma saya yang kehilangan? Pasti ini Allah yang memilih saya yang takdirnya hilang dompet. Oh, saya kurang sedekah. Oh, saya ngaku saya nggak bayar zakat selain zakat fitrah. Oh ya Allah, saya itu pelit. Nah, itu kesana dibawanya ya. Lanjut. Ya, ini pertanyaan yang tertulis. Satu lagi, sedekah yang seperti apa yang bisa menjauhkan dari penyakit dan masalah? Sedekah. Yang seperti Wah, apa? yang paling penting mas sedekah itu adalah ikhlasnya ya. Benar-benar latihan ikhlas itu ada 5 diantaranya. 1, usahakan rahasia. Jadi makin banyak rahasia dengan Allah dalam berbuat kebaikan makin bagus. Tidak usah selalu ingin diekspos. Yang kedua, ada orang tidak ada orang sama tidak. Kalau ada orang kita sedekah, nggak ada orang nggak sedekah, pasti karena orang. Yang ketiga, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Orang yang kurang ikhlas kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat. Caci pasang. Orang ikhlas sama aja, mau muji mau tidak muji, mau nyaci lempeng. Yang keempat, jangan ingin diperlakukan spesial karena amal-amal kita oleh manusia ya. Dan yang kelima, jangan nunggu balas budi, jangan nunggu orang terima kasih, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala ya. Kalau kita ingin sedekah misalkan sakit ya, kalau mau ya sedekah banyak lah, tolong orang-orang yang sedang sakit dibantu pengobatannya atau apa ya. Atau yang sedekah yang paten lagi diantaranya sedekah sumber air, bukan mata air, air sumur ya. Itu top karena dipakai minum, dipakai wudhu, dipakai mandi, dipakai tanaman, dipakai untuk binatang, pakai untuk pohon. Tetapi pada prinsipnya adalah ikhlas ya. Ya, terakhir pertanyaannya dari ibu-ibu. Kita punya waktu 1 menit sebelum doa. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Kalau Ya, waalaikumsalam. antara sabar
kemudian usaha dan berserah bulat sama Allah. Jadi kayak misalkan kita kan kadang misalkan nyuruh anak gitu ya, nyuruh anak bangun, itu sekali disuruh nggak bangun, balik lagi kita ke kamarnya nggak bangun lagi, balik lagi ke kamarnya sampai berkali-kali, sampai udah teriak, udah ini sebenarnya saya yang kurang sabar, saya yang kurang doa atau bagaimana gitu, ini begini terus begitu. Nah terus kadang kan misalkan disuruh apa gitu ya, disuruh apa namanya, dilakuin tapi sambil kayak nggak ikhlas gitu kan, sampai kan kadang kita mikir udahlah nggak usah dibantuin kalau nggak ikhlas begitu mah gitu ya. Terus sambil berdoa, ini sebenarnya saya harus yang sabar, udah ya udahlah biar nggak dibantuin gitu, atau ya udah berdoa aja sama Allah semoga berubah, tapi kalau nggak berubah juga gitu ya, gimana itu ya tipsnya gitu biar ya sabar iya, terus juga bisa berserah sama Allah juga iya gitu, dan tetap berusaha juga iya begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi anak itu ciptaan Allah. Anak itu milik Allah. Anak itu dalam genggaman Allah setiap saat. Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik hati anak. Jadi kita sebagai orang tua, tugas utamanya adalah jadi contoh dulu buat anak. Allah ngelihat nih, kita ngasih contoh apa? Contoh marah-marah, melotot, sabar dong jadi anak tuh. Nah, sambil tidak sabar. Ngebangunin anak, bangun, sholat, kata anak tuh. Teman saya nggak sholat, baik-baik aja. Ibu rajin sholat, jadi galak. Jangan-jangan sholat yang bikin galak ini. Coba kalau mau ke anak, belai, peluk, ya kalau masih kecil. Terus doa dulu, ya Allah, terima kasih engkau titipi anak ini, sambil belai gitu. Ya Rob, izinkan anak ini bangun ya Allah. Nak bangun sayang, sudah waktunya sholat. Wah malas. Kalau malas aja dia sabar untuk malas, apalagi berbuat baik harus lebih sabar lagi, benar? Terus ya, doa dulu, sentuh. Terus begitu, kalau dia bangun terima kasih yang banyak, ya harus lebih banyak terima kasih daripada nyuruhnya. Kalau dia sholat, nah gitu dong sholat, bukan begitu, terima kasih. Jadi dia sholat, baca Quran itu sesuatu yang membahagiakan ya, bukan horor. Karena ada urusan sholat tuh jadi tegang di rumah tuh. Oh ngaji, ayo ngaji. Kenapa jadi horor begini ya? Buatlah ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, indah. Dan anak-anak lihat, ibu saya rajin sholat, efeknya seperti apa sih? Ternyata jadi ganas ya. Jadi marah-marah melulu, jadi kasar. Dia nggak lihat tuh anak-anak. Tapi kalau anak, oh iya ya, dengan sholat itu ibu bapak saya jadi tenang, jadi lembut ya. Nah itu senang tuh. Nah Allah yang ngebulak-balik hati. Terus gimana kalau nyuruh nggak mau nurut? Ya mungkin dia belum mengerti. Memang ada usia-usia tertentu ya yang seperti perlawanan ya, terutama kalau lagi usia remaja katanya ya, suka ya begitulah. Saya juga kan 11 anak, jadi rada berpengalaman lah tentang berbagai usia ya. Nah dulu salah, suka galak ya, suka gitulah, karena anak tentara jadi suka sering galak, tapi sesudah dievaluasi membuat jadi hatinya berjarak. Surat Ali Imran 159 kalau nggak salah ya. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastagfir lahum, dan mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah baik-baik dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, kalau engkau sudah bulat tekad, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Ayo jangan jengkelan karena salah satu ciri ahli takwa adalah wal kadzibinal ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya, wal afina 'anin nas,
dan bisa memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jangan galak mak, karena orang yang galak-galak teh kurang takwa ya. Halo? Siap, A, dicoba, A. Ya tuh mau ngasih contoh, mau punya anak galak enggak? Jangan dicontohin. Kan pernah tuh ada di TK ya, ada pelatihan aktor, aktris, ada yang lucu, ada yang nasihat, dan ada yang aktor marah. TK ini bagus sekali, sampai kata gurunya tuh dipanggil, ini juara acting marah. Wah, lalu ibu bapaknya ada, silakan. Bu, Pak, bagaimana ini anak ini bisa luar biasa aktingnya dalam marah ini? Ya memang anak saya ini berbakat sekali gitu, kata ibunya, kata bapaknya. Terus ditanya ke anak, nah gimana bisa begini? Kan tiap hari saya lihat bapak ibu marah-marah, katanya gitu. Udah. Ya, Baca surat, tunggu, surat Ali Imran 133, ya 133, 134. Nanti coba baca ya sendirian. Ciri ahli takwa kalau ingin dapat pertolongan Allah tuh, alladzina yunfikunna fis sarra'i wad dharra, yaitu menafkahkan, senang menginfak dalam lapang sempit, dan kedua menahan amarah, yang ketiga memaafkan orang-orang, yang keempat berbuat baik tuh kepada orang yang jengkelin itu, dan yang kelima kalau kita ada salah sedikit segera ingat Allah, segera tobat. Itu ciri ahli takwa. Terima kasih mama, nenek-nenek, kakek-kakek ya. Sejujurnya ya, ini berat sekali ceramah sekarang. Tahu nggak kenapa? Karena ini jadwal saya tidur siang. Aduh, tadi sampai cuci muka. Jadi si biologis fisiknya ini udah mau tidur aja ini. Setengah jam sebelum duhur ini kan tidur siang ya. Jadi mohon maaf kalau tadi dimatikan layar karena menguap, minum segala ya. Itulah rahasianya. Ya, ini untuk yang penutup ini mungkin 2-3 menit kita monggo kita mungkin berdoa sama, mungkin dipimpin sama, silakan Bro. Allah maha dekat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Wahai yang maha mendengar, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Duhai Allah yang maha tahu segala-galanya, ampuni semua dosa kami ya Rabb. Ampuni dan hapuskan sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada pendamping hidup kami, juga kepada anak-anak ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, beri hidayah yang belum mendapatkannya ya Allah. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Mampukan kami jadi orang tua yang amanah, jadi contoh yang baik, bisa mendidik dengan benar, mencukupi dengan rezeki yang halal berkah. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini benar-benar merasakan hati yang hakul yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami perlindungan-Mu dari bala, fitnah, wal musibah. Dan ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak, dan menggelincirkan kami. Ya Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian
wa taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami semua husnul khatimah. Jangan biarkan kami mati su'ul khatimah. Nauzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Moga-moga di waktu yang dekat ini mungkin kawan-kawan lagi di Perth, kami undang datang ke Adelaide dari Nias. Moga-moga dipertemukan langsung kopi darat. Mungkin itu tanpa menunggu lagi, menahan yang sudah ngantuk. Silakan kami dari jamaah mengatakan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya, sampai jumpa di medsos aja dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, itu akhir dari